Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Yuk kita bahas lagi tentang buku Tiny Habits ini sedikit. Jadi menurut saya, buku ini mengajarkan kita untuk ngehack otak kita loh. Karena pernah nggak sih teman-teman hanya mengerjakan tadinya nih awalnya mau ngerjain pekerjaannya sedikit aja. Kayak beberes rumah, tadinya mau nyapu aja, tahu-tahu udah beberes semua rumah aja kan. Atau tadinya mau ngerjain sisi ini aja sedikit, tapi akhirnya mengerjakan semua pekerjaannya sampai selesai karena pas ngerjain nanggung mau dikit lagi harusnya udah kayak gini gitu kan. Jadi buku ini dengan memecah kebiasaan kita atau pekerjaan kita menjadi kecil, ini kayak ngebohongin otak kita loh. Karena di otak kita ada namanya, lupa sih nama istilah biologinya, cuman kita itu punya mekanisme untuk melindungi diri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut otak kita itu membuat kita terancam atau tidak nyaman atau mengganggu kita, otomatis otak kita akan melindungi kita dan menjauhkan kita dari hal tersebut. Jadi contoh nih, kita mau ngelakuin sebuah pekerjaan dan menurut otak kita itu mengganggu kita atau paling nggak ngerusak kenyamanan kita aja. Jadi otak kita akan secara otomatis untuk menjauhkan kita dari hal tersebut. Sehingga akhirnya kita tidak jadi melakukan tindakan tersebut. Tetapi dengan adanya informasi dari buku ini, dengan cara memecah yang mau kita lakukan menjadi lebih kecil, jadi seolah-olah otak kita itu dibohongin loh. Jadi hal-hal yang tadinya terasa berat dan mengancam, karena dipecah menjadi hal-hal kecil, tetap menjaga otak kita tenang dan nyaman. Jadi kita bisa melakukan tindakan yang ingin kita lakukan. Contohnya, kembali lagi ke contoh paling sederhana yang digunakan buku ini, berolahraga. Kadang-kadang kita maunya olahraga langsung 30 menit atau langsung lari 10 km karena menurut otak kita ini membahayakan tubuh kita, merusak kenyamanan kita. Maka kadang-kadang kita tidak jadi melakukan tindakan tersebut, tapi dengan mengubahnya menjadi kebiasaan kecil, kita menjadi mudah melakukan tindakan. Contoh, kalau hanya keliling 1 kali putaran, misalnya hanya 500 meter atau cuma 10 meter, otak kita jadi tidak terganggu, tidak ingin melindungi kita atau menjauhkan kita dari tindakan tersebut, sehingga kita berhasil melakukannya. Atau mau push up 50 kali. Kalau 50 kali kan rasanya akan berat dan menyusahkan kan. Jadi dengan memecah melakukan push up hanya 2 kali setiap buang air kecil atau setelah melakukan tindakan yang rutin kita lakukan, otak kita tidak memberikan reaksi yang menjauhkan kita dari perilaku yang akan kita lakukan. Jadi menurut saya ini ngehack otak kita agar tidak istilahnya. Jadi otak kita nggak mensabotase diri kita untuk melakukan atau membangun kebiasaan yang ingin kita kerjakan. Jadi sampai di sini dulu, kayaknya hanya ini aja sampai saat sekarang. Nanti kalau ada informasi menarik lagi, nanti akan dibuatkan lagi videonya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.